Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya di kalangan muda ya, yang menjadi harapan suatu bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yakni satu-satunya Nabi yang sudah menjadi suri teladan bagi umat Islam di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak beliau, apa-apa yang menjadi perintah beliau dan apa-apa yang menjadi larangan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para bapak, para ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang pemuda, terkadang ada istilah kenakalan remaja ya. Sebenarnya bukan hanya remaja yang selalu kita bicarakan, ada juga kenakalan di kalangan orang tua. Nah, ini kadang-kadang seolah-olah remaja ataupun pemuda menjadi titik fokus pembicaraan tentang yang negatif, padahal tidak demikian. Perlu diketahui bersama bahwa namanya kehidupan itu ada pemuda-pemuda kita yang mungkin mengalami gagal sekolah ataupun drop out, dan juga para pemuda kita ada yang sementara ini aktif bekerja ya, untuk mencari pengalaman, untuk kelangsungan hidup, bahkan mungkin untuk meniti karir demi keluarga, demi masa depannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh saat ini ada yang masih menganggur, tentunya semua berharap karena Indonesia ini kaya akan segala-galanya ya. Tanahnya luas, lautan luas ya. Hasil-hasil pertanian luas ya. Mau usaha apa saja dibebaskan di negara kita, yang penting tidak bertentangan dengan agama maupun tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di lingkungan negara ini, terkhusus di lingkungan desa kalau hidup di desa, ataupun kota kalau hidup di kota. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh yang masih menganggur ya, tolong gimana baiknya senantiasa mencari informasi ya. Tentunya mencari informasi yang sesuai dengan apa yang menjadi angan kalian ya. Tentunya kita semua berharap mudah-mudahan cepat mendapatkan suatu keterampilan sehingga dapat untuk penghasilan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyambung kehidupan dan menyambung segala sesuatunya yang mungkin diperlukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita istilahnya itu melakukan hal-hal yang negatif, seperti
adanya pergaulan bebas, jangan sampai. Kemudian kita mengikuti organisasi yang terlarang, jangan sampai. Kita mencoba-coba untuk minum-minuman keras, beralkohol, jangan sampai. Ya. Menggunakan obat-obatan yang terlarang oleh negara, jangan sampai. Jadi kita harus berusaha terus supaya optimis untuk melakukan kegiatan yang positif. Ya. Kita tinggalkan ya, masalah kenakalan, kita tinggalkan mungkin adanya pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Kemudian kita tinggalkan untuk mungkin kalau ada yang melakukan perjudian ya, ataupun prostitusi, ataupun juga penyalahgunaan obat-obat yang terlarang, termasuk narkoba maupun miras, jangan sampai. Seyogianya seorang pemuda hendaknya mampu untuk menggunakan pemikiran yang kritis dan tegas. Ya. Suatu kebenaran tentunya harus tetap kita pertahankan kapan dan dimanapun pemuda itu berada. Karena kalianlah ya, di pundak kalianlah ya, generasi-generasi muda yang saat inilah masa depan bangsa akan mempergunakan kalian sebagai pemimpinnya. Jadi kalau bisa, jadilah pemuda yang betul-betul pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju ya, bukan malah semakin lemah ataupun bukan malah semakin minder ya. Kita harus optimis, kita harus positif ya, di dalam rangka menatap kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini kebudayaan asing ya begitu cepat berkembang karena media telekomunikasi ya, media komunikasi, adanya elektronika ya, adanya pengaruh handphone ya, pengaruh laptop, dan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga kebudayaan asing mewarnai kehidupan di alam Indonesia ini. Tentunya kita harus selektif mungkin dalam rangka adanya budaya tersebut. Harus selektif dan harus disaring terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Mungkin itu, mudah-mudahan kita menjadi pemuda yang betul-betul bermartabat dan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang berguna untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.